Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mentadaburi salah satu kekuasaan Allah, yaitu laut. Semua pasti tahu apa itu laut. Lautlah yang telah mencurahkan banyak manfaatnya bagi kehidupan di muka bumi ini. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah Allah yang telah menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur." Jadi, Allah lah yang telah menjadikan laut sebagai tempat bagi kita untuk mencari keuntungan dan karunia-Nya, tempat bagi bahtera-bahtera yang berlayar di atasnya. Allah juga telah menghalalkan segala apa yang ada di laut sebagai sumber kita, energi kita untuk melaksanakan perintah-Nya. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Laut merupakan salah satu bukti atas kekuasaan Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Kuasa, membuat keseimbangan alam yang pesona, yang juga menyimpan banyak keajaiban dan misteri di dalamnya. Seandainya saja Allah tak menciptakan laut, kemungkinan besar kulit bumi yang tak terlapisi oleh laut akan terangkat oleh desakan energi termal dari dalam bumi. Kita juga harus tahu ketika manusia membuat kerusakan di muka bumi, atas perintah Allah, laut tak akan segan menenggelamkan mereka, para manusia yang membuat kerusakan, sebagai bentuk peringatan dan pelajaran bagi kita semua. Itulah laut. Di atas dia membawa manfaat, dia juga akan membawa peringatan untuk menyadarkan para manusia termasuk kita yang masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalannya. Seandainya saja laut tak mengandung garam yang berfungsi untuk mensterilkan air, niscaya ia akan menjadi pusat dan sumber dari berbagai masalah dan penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Mungkin kandungan garam di setiap lautan berbeda, namun ketika mereka bertemu, keduanya tak akan tercampur. Ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 61. Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ar-Rahman ayat 20 juga menyebutkan, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ini telah menunjukkan salah satu dari sekian banyaknya kekuasaan Allah di laut yang memiliki dasar dan kebenaran di Al-Quran. Tentu saja hal itu menjadikan manusia untuk bisa mengambil hikmah dari fenomena-fenomena yang terjadi. Maka mari kita renungkan, masih adakah keraguan kita terhadap kebenaran Al-Quran? Masih pantaskah kita mendustakan nikmat-nikmat yang Allah curahkan? Masih pantaskah kita mengabaikan perintah-perintah Allah dan mengabaikan larangannya? Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Allah telah memberi petunjuk yang nyata dalam kitabnya. Banyak perumpamaan dan fenomena alam yang Allah terangkan kepada kita sebagai bukti atas kekuasaannya. Maka pelajaran apa yang bisa kita dapat dari semua itu? Perbuatan apa yang bisa kita perbuat dari semua itu
untuk menjadi lebih baik sebagai umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.